Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai half adder, full adder, dan 4 bit full adder. Kita mulai dari teori dasarnya terlebih dahulu. Jadi sebuah rangkaian adder itu terdiri dari half adder dan full adder. Nah, half adder itu menjumlahkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai jumlahan dan nilai lebih atau nilai carry out. Nah, half adder itu diletakkan sebagai penjumlahan dari bit-bit terendah. Jadi, half adder ini digunakan untuk menjumlahkan bilangan pertama dari sederetan bit atau penjumlahan dari dua buah bilangan yang hanya terdiri dari satu bit masing-masingnya. Nah, ini ada rangkaiannya. Jadi, rangkaiannya itu untuk mendapatkan hasilnya, kita menggunakan IC XOR. Nah, dan untuk mendapatkan simpanannya atau hasil sisanya, kita menggunakan IC N. Jadi di sini dalam half adder ini kita menggunakan dua buah IC, di mana inputannya ada input A dan input B, dan menghasilkan nilai hasil dan nilai simpan atau nilai sisa. Yang berikutnya ada full adder. Jadi full adder itu bisa dibilang lanjutan dari half adder. Jadi ketika dua buah bilangan telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner, masing-masing bit itu dijumlahkan. Nah, full adder ini menambahkan dua buah bilangan dan nilai sisa dari penjumlahan sebelumnya yang telah dilakukan oleh half adder. Nah, ini gambar rangkaiannya. Jadi di sini dibutuhkan 5 IC ya. Jadi yang pertama itu kita butuh IC XOR untuk menjumlahkan input A dan input B. Lalu hasilnya akan keluar. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai sisa dari input A dan input B ini, kita membutuhkan IC N. Maka muncullah nilai sisanya. Nah, nilai hasil dari input A dan input B ini dijumlahkan dengan nilai simpan atau nilai carry dari penjumlahan yang telah dihasilkan oleh half adder. Jadi hasil input A dan input B ditambah dengan hasil simpan dari penjumlahan sebelumnya, maka akan mendapatkan nilai akhirnya, hasil akhir. Nah, untuk mendapatkan sisa atau nilai simpan akhir, maka nilai dari XOR antara A dan B dioperasikan dengan nilai simpan dari penjumlahan sebelumnya dan dioperasikan dengan IC N. Lalu hasil dari ini ditambahkan atau di-OR-kan dengan hasil dari N antara A dan B. Ya, jadi di sini ada dua IC N, dua IC XOR, dan satu IC OR. Untuk mendapatkan nilai akhir atau hasilnya dan nilai simpannya. Nah, yang berikutnya ada 4 bit full adder. Jadi 4 bit full adder ini gabungan dari half adder dan full adder yang dirangkai menjadi 4 rangkaian. Nah, ini ada rangkaiannya.
Ya, jadi kita susun menjadi 4 ya. Dimana awalnya dimulai dengan half adder, lalu disambung dengan full adder. Nah, di sini alat yang dibutuhkan untuk percobaan apabila menggunakan alat sungguhan ya. Ini ada protoboard dan kabel konektor, power supply, IC, ini ada 7486 atau IC XOR, 7432 atau IC OR, dan 7408 atau IC N, dan LED dan resistor sebagai indikator apakah hasilnya itu 0 dan 1. Dan di sini ada percobaan ya, percobaan sederhana di mana ada penjumlahan antara 5 dan 6 itu. Hasilnya 11. Maka kita mau coba menggunakan adder ini ya, half adder dan full adder. Maka langkah-langkahnya itu adalah kita ubah dulu bilangan-bilangan tersebut menjadi bilangan biner. Apabila 5 itu berarti menjadi 101. Ini kita jadikan input A. Lalu kita ubah 6 menjadi biner yaitu 110, ini input B-nya. Dan 11 itu menjadi 1011, dimana ini hasil akhirnya yang akan kita cocokkan nanti. Jadi nanti langkahnya itu kita akan mengoperasikan half adder antara 1 dan 0. Kita mulai dari yang paling kanan ya. Lalu dilanjutkan dengan full adder antara 0 dan 1 ditambah dengan hasil simpan dari half adder, penjumlahan half adder sebelumnya. Lalu dilanjutkan lagi dengan full adder 1 dengan 1 ditambah dengan nilai simpan dari full adder yang sebelumnya. Maka berarti kita akan menggunakan 3 rangkaian, yaitu 1 rangkaian half adder dan 2 rangkaian full adder. Nah, ini ada rangkaiannya. Di sini half adder 1 dan ada 2 full adder. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri di Proteus. Jadi tadi yang pertama itu bilangan yang paling kanan adalah 1, A-nya 1, B-nya 0. Maka kita masukkan A di sini 1, B-nya 0. Apabila 1 dan 0 di XOR-kan, maka hasilnya 1. Lalu apabila 1 dan 0 di AND-kan, maka hasilnya 0. Jadi 1 yang hasil XOR ini adalah hasilnya. Yang hasil dari ICN ini adalah nilai simpan yang akan kita gunakan untuk full adder di rangkaian kedua ini. Nah, kita lanjut ke rangkaian kedua yaitu full adder yang pertama ya. Di sini kita lihat setelah yang half adder tadi 1 dan 0, maka kita gunakan bilangan yang kedua dari kanan yaitu A-nya 0 dan B-nya 1. Maka kita masukkan A2-nya 0 dan B2-nya 1. A2 0 B2 1 kita operasikan dengan XOR, maka akan menghasilkan 1. Ini adalah hasil sementara. Lalu A2 dan B2 ini kita AND-kan, akan mendapatkan 0, itu hasil simpan sementara. Nah, hasil nilai sementara dan hasil simpan sementara ini kita operasikan lagi dengan hasil simpan dari atau nilai simpan dari half adder ya. Nilai simpan dari half adder yang tadi kita operasikan dengan hasil sementara full adder dan nilai simpan sementara dari full adder. Jadi hasil sementara full adder kita XOR-kan dengan nilai simpan dari nilai simpan dari half adder akan menghasilkan nilai akhir dari full adder ini. Lalu untuk mendapatkan nilai simpan akhir itu kita perlu mengambil nilai hasil sementara dari penjumlahan ini, dari full adder ini, kita operasikan dengan nilai simpan dari half adder yang sebelumnya.
lalu akan mendapatkan nilai simpan yang sementara pula dan di-OR-kan dengan nilai simpan sementara yang tadi. Jadi untuk mendapatkan nilai simpan akhir di full adder itu kita membutuhkan dua tahap. Tahap yang pertama yaitu kita meng-AND-kan atau mengkalikan antara dua nilai input, lalu kita mengkalikan antara hasil sementara dari input dengan nilai simpan dari operasi sebelumnya. Nah, kedua nilai ini kita tambahkan atau kita operasikan dengan IC OR akan menghasilkan nilai simpan akhir. Maka di sini kita mendapatkan nilai hasil akhirnya itu 1 dan nilai simpan akhirnya itu 0. Ini di full adder yang pertama atau di rangkaian secara keseluruhan yang kedua. Lalu lanjut, yang terakhir itu berarti bilangan yang paling kiri yaitu 1 dan 1. Nah, di sini kita masukkan A3-nya 1 dan B3-nya 1. Kita operasikan dengan XOR, maka 1 dan 1 XOR 1 itu nilainya 0. Lalu kita operasikan dengan AND, 1 dan 1 itu nilainya 1. Di sini kita mendapatkan nilai hasil sementara dan nilai simpan sementara. Lalu untuk mendapatkan nilai hasil akhir, kita operasikan nilai hasil sementara dengan nilai simpan dari operasi sebelumnya, yaitu 0 XOR 0, maka jawabannya adalah 0. Lalu untuk mendapatkan nilai simpan, dari nilai hasil sementara ini kita operasikan dengan IC AND dengan nilai simpan sebelumnya, lalu nilai A3 dan B3 ini kita AND-kan dan kita operasikan dengan OR dari kedua operasi ini. Maka kita mendapatkan 0 atau 1, yaitu 1. Nah, untuk membaca nilai akhirnya, secara keseluruhan, kita baca dari nilai simpan paling terakhir, yaitu 1, lalu kita baca nilai hasilnya, nilai hasil dari setiap rangkaian. Jadi di sini kan nilai hasilnya itu ada 1, yaitu di half adder. Terus di full adder yang pertama ada 1 juga. Di full adder yang kedua atau di rangkaian terakhir itu nilai hasilnya 0. Nah, nilai simpan yang kita ambil itu hanya nilai simpan yang terakhir ya untuk dimasukkan ke dalam hasil akhir. Jadi kita baca dari bawah 1, 0, 1, 1. Maka kita cocokkan dengan jawabannya yaitu sesuai ya, 1, 0, 1, 1. Nah, mungkin itu untuk penjelasan materi adder ini ya, half adder dan full adder. Nah, di sini ada contoh soal, mungkin teman-teman bisa praktekkan sendiri terlebih dahulu. Nah, apabila ada kesulitan, bisa ditanyakan saat pertemuan dengan asisten masing-masing. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.